mungkin agak sedikit lama. Kamu nggak apa-apa? Apa-apa, Bu? Akhir-akhir ini ibu memperhatikan kamu agak sedikit murung dan tidak bersemangat. Kamu kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi saat ini. Terima kasih, Bu, sudah membantu. Jadi apa nih yang bisa ibu bantu? Dan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu ingin capai pada diskusi hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung, saya ini kenapa? Saya ingin tahu apa sih penyebabnya, Bu. Coba kamu ceritakan ke ibu apa yang kamu rasakan. Saya itu merasa kalau saya itu tidak nyaman dengan satu pelajaran. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Saya itu merasa kalau pelajaran itu sayanya kurang mengikuti pelajaran itu kurang baik gitu, Bu. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu. Iya, Bu, saya sudah berusaha keras, tetapi saya tetap saja tidak memahami pelajaran tersebut. Oke, coba kamu ceritakan ke ibu bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Gurunya baik, tapi sayanya aja tetap saja kurang paham itu, Bu. Oke, ibu mau tanya, selama ini apa yang kamu lakukan untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru itu. Tapi kalau sudah sampai rumah, saya itu benar-benar lupa, Bu. Saya cuma dengerin aja. Kalau sampai rumah paling saya baca-baca ulang doang gitu, Bu. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran lain, saya lebih mudah paham, lebih mudah nangkep. Apalagi kalau gurunya pakai PPT dan video, jadi lebih gampang gitu, Bu, ngingetnya. Baik, jika boleh ibu simpulkan, kamu di pelajaran ini yang membuat kamu tidak nyaman karena guru tersebut tidak banyak menampilkan video atau PowerPoint. Betul seperti itu? Betul seperti begitu, Bu. Soalnya di pelajaran fisika aja, saya lebih mudah paham. Berarti saya itu butuh gambar-gambar gitu ya, Bu, untuk belajar. Oke, berarti kamu sudah paham ya. Nah, kira-kira dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, hal apa yang menurut kamu menjadi prioritas pertama kamu? Yang pertama, saya akan menemui Pak Muri untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana agar bisa lebih memahami pelajarannya. Yang kedua, saya akan membuat jadwal dengan beliau bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Nah, adakah hal lain selain kamu membuat jadwal untuk bertemu dengan Pak Muri? Saya biasanya mereview materi dari guru ataupun membuat coret-coretan dari materi pelajaran tersebut, Bu. Nah, itu langkah-langkah yang baik. Tadi sedikit menarik. Pas kamu ngomong coret-coretan, coba kamu jelaskan ke ibu seperti apa coret-coretan yang kamu maksud. Iya, Bu, jadi saya itu lebih suka gambar-gambar. Jadi dari gambar-gambar tersebut saya lebih mudah ingat gitu sama materi-materi yang dijelaskan oleh guru-guru lainnya gitu. Jadi dari gambar itu saya lebih mudah mengingatnya. Nah, berarti kamu sangat suka dengan metode mind mapping. Apa itu mind mapping, Bu? Jadi, mind mapping itu adalah metode yang mana kamu itu menggabungkan dari pelajaran satu dengan pelajaran lainnya. Seperti pada gambar ini. Iya, Bu, saya lebih suka seperti coret-coretan yang punya saya ini, Bu. Coba ibu lihat. Begini, Bu, coret-coretannya, Bu.
Jadi saya itu suka yang coret-coretan seperti ini. Saya lebih mudah memahami, Bu. Oh, berarti kamu suka ya dengan mind mapping. Oke, coba kamu jelaskan kembali kepada ibu apa yang kamu dapat pada diskusi ini. Saya akan menghubungi Pak Muri dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Pak Muri di rumah dengan menggunakan metode mind mapping yang Ibu tunjukkan tadi. Ibu suka dengan apa yang kamu capai pada diskusi hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu hari ini? Hari ini saya akan menemui Pak Muri dan akan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang akan kamu libatkan dalam menjalankan komitmen pada hari ini? Saya mau minta tolong sama Ika untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mereview pelajaran Pak Muri sebelum saya membuat mind mapping. Ika itu pinter, Bu. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu Aida. Siang, Bunci. Ada apa ya, Bu Aida? Lagi sibuk nggak? Enggak kok, lagi santai-santai aja nih, Bu. Iya. Kok kelihatannya pucat amat, Bu Aida? Kenapa? Iya, Bu. Saya mau sharing aja tentang siswa dalam masalah pembelajaran di kelas 9. Ada apa di kelas 9-nya, Bu? Jadi, Bu, di kelas 9 itu 80% dalam satu kelas itu nilainya di bawah KKM. Oh, gitu. Padahal saya merasa kalau saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya, tapi siswa itu tetap aja masih kurang paham dan antusias belajarnya itu kurang gitu, Bu. Kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya rendah di bawah rata-rata itu kenapa menurut Bu Aida? Kalau itu saya merasa, Bu, kalau siswanya itu malas belajar dan pada saat belajar siswanya itu rame terus. Padahal sudah saya tegur, tapi selang waktu seperti itu lagi. Kira-kira ya ini, Bu. Iya, Bu. Kira-kira anak-anak tertarik enggak sama pelajaran yang disampaikan oleh Bu Aida itu? Kalau saya lihat dari siswanya itu kurang antusias, Bu. Oh, jadi motivasinya agak kurang itu, Bu, motivasinya. Iya, Bu. Biasanya Bu Aida itu kalau ngajar pakai metode apa ya? Kalau untuk metodenya itu, Bu, saya menggunakan medianya ya. Saya memberikan modul ya seperti biasa dan nyatet seperti biasa di papan tulis gitu, Bu. Oh, modul yang dari kabupaten itu. Iya. Jadi Bu Aida itu ngajarnya pakai itu aja. Iya, Bu. Ada metode lain sih, yaitu diskusi. Selain diskusi itu apa lagi, Bu? Bingung sih, Bu. Bu Aida sudah pernah mencoba metode lain nggak selain menggunakan modul itu? Ada sih, Bu, cara lain itu kita itu menggunakan fasilitas proyektor ya dengan menampilkan video dan PPT gitu. Oh, menampilkan video dan PPT. Emang ada video dan PPT-nya, Bu? Ada sih, Bu, tapi saya belum pernah menggunakannya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas 9 itu nilainya rendah karena dia itu kalau diajar kurang antusias, motivasinya juga kurang, Bu. Iya, Bu. Ada hal lain nggak yang bisa dilakukan oleh Bu Aida? Untuk hal lain ya, itu menggunakan gadget, Bu, dan dengan bahan ajar berbasis games. Itu bagus, Bu. Kalau seperti itu, kira-kira dengan apa Bu Aida punya ide tadi? Kira-kira bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak yang judulnya tidak fokus motivasinya
rendah dan menjadi antusias. Nah, kalau itu Bu, saya kira sangat memotivasi karena anak zaman sekarang itu kecanduan games ya, dan tidak lepas juga dari gadget gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat bisa dimanfaatkan gitu. Iya Bu, bagus. Jadi Bu Aida ini bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Sebenarnya perlu dicoba Bu. Iya Bu. Dari apa yang sudah Bu Aida sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak Bu Aida menceritakan kembali apa yang Bu Aida telah dan lakukan? Nah, kalau untuk menceritakan kembali ya Bu, nah mungkin untuk kedepannya saya akan menggunakan video dan PPT, dan agar tidak monoton gitu ya Bu, jadi saya akan menggunakan gadget juga gitu. Bagus Bu. Terus komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Aida untuk kedepannya? Untuk komitmennya Bu, mungkin saya akan menyiapkan media-media seperti PPT, video pembelajaran, dan untuk selingannya Bu, saya akan menggunakan gadget. Lalu siapa yang akan membantu untuk menyelesaikan komitmen Bu Aida? Siapa yang akan Dan untuk yang membantunya itu ya, saya akan meminta bantuan mungkin kepada Mbak Yuli gitu ya, sebagai sunpras di sekolah ini. Bagus Bu, itu bisa sering bersama gitu. Saya yakin Bu Aida ini bisa menjalankan dengan baik. Good luck Bu Aida. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama, alhamdulillah.